Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semakin soleh dan soleha serta senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan Ustadz Iqbal. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi untuk level 5 SDIT Al-Uswah. Setelah di video sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama untuk mengenal apa itu bahasa biner, yaitu bilangan berbasis 2 yang digunakan sebagai bahasa pemrograman atau bahasa yang bisa difahami oleh komputer. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan materi tersebut, yaitu mengenal apa itu bahasa pemrograman. Nah, teman-teman, yang perlu kalian ketahui, setelah kalian mengenal apa itu bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki 2 simbol angka, yaitu angka 1 dan 0. Nah, jika seorang programmer harus menulis program untuk memprogram suatu komputer dengan menggunakan bahasa mesin yang menggunakan bahasa biner seperti ini, maka programmer tersebut akan memerlukan banyak waktu dan kesulitan untuk memprogram suatu komputer, karena setiap angka harus diterjemahkan ke dalam bilangan biner. Nah, oleh karena itu para programmer mencoba mengembangkan apa yang disebut dengan bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman merupakan sekumpulan perintah yang diberikan kepada komputer untuk melakukan tugas tertentu. Ya. Jadi, programmer mengembangkan bahasa pemrograman ini untuk mempermudah mereka dalam memprogram komputer. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan programmer untuk membuat program. Semakin mudah suatu bahasa pemrograman digunakan, maka semakin cepat juga seorang programmer membuat programnya. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, ini adalah salah satu contoh bahasa pemrograman yang tidak lagi menggunakan bilangan biner sebagai bahasa pemrogramannya. Kita lihat di sini tidak lagi menggunakan angka 0101, akan tetapi sudah terdiri dari beberapa huruf dan kombinasi angka dan beberapa kata ataupun kalimat, ya teman-teman ya. Ini adalah perkembangan bahasa pemrograman. Dan kita akan coba mengenal satu persatu tentang perkembangan bahasa pemrograman. Yaitu yang pertama kita akan kenal bahasa generasi pertama atau 1GL ya. Nah, bahasa generasi pertama ini adalah bahasa tingkat rendah yang menggunakan sistem bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Jadi bahasa pemrograman atau bilangan biner itu adalah bahasa yang digunakan untuk pemrograman komputer di generasi pertama. Maka kalian lihat di sini ya, dia masih hanya menggunakan simbol 2 angka, yaitu 01 dan 01. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ini adalah bahasa pemrograman generasi pertama. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mengenal juga yaitu bahasa generasi kedua. Bahasa generasi kedua ini juga termasuk bahasa tingkat rendah dan disebut juga sebagai bahasa rakitan atau assembly language. Nah, untuk bahasa generasi kedua ini, dia tidak lagi hanya menggunakan bilangan biner saja, akan tetapi sudah mulai menggunakan simbol huruf dan angka. Jadi mulai ada kombinasi antara huruf dan angka ya teman-teman ya, untuk yang bahasa generasi kedua. Kalau yang tadi kan generasi pertama hanya menggunakan bilangan biner saja yang hanya memiliki 2 angka yaitu 0 dan 1. Nah, untuk generasi kedua ini mulai menggunakan kombinasi antara huruf dan angka ya teman-teman ya. Tapi belum terbentuk suatu kata atau teks, hanya berupa huruf dan angka saja. Kemudian selanjutnya adalah bahasa generasi ketiga atau bahasa pemrograman generasi ketiga. Nah, ini sudah termasuk bahasa tingkat tinggi ya teman-teman ya, karena bahasa pemrogramannya sudah mulai ditulis dalam bentuk teks. Kalau yang pertama tadi hanya berupa bilangan biner yaitu angka 0 dan angka 1, generasi kedua sudah mulai menggunakan kombinasi antara huruf dan angka, dan generasi ketiga ini sudah memulai menggunakan bentuk
teks sebagai bahasa pemrogramannya. Contoh bahasa pemrograman generasi ketiga ini adalah C, C++, Java, dan JavaScript. Ya, kalau kita lihat ini adalah contoh bahasa pemrograman ya JavaScript ya teman-teman ya. Ini kita lihat JavaScript. Nah, lihat kalian sudah melihat di sini sudah banyak teks yang digunakan untuk menulis bahasa pemrograman tersebut ya, tidak lagi menggunakan bilangan biner dan juga kombinasi huruf dan angka. Kemudian selanjutnya adalah bahasa generasi keempat. Nah, ini termasuk bahasa tingkat tinggi ya teman-teman ya, ditulis dalam bentuk pernyataan yang mirip kalimat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh bahasa pemrograman generasi keempat ada Perl, ada PHP, ada Python, ada SQL ya. Nah, ini contohnya teman-teman, di mana sudah ada dalam bentuk pernyataan yang mirip kalimat seperti di sini. Ada contoh untuk PHP di sini ya. Ada komputer diprogram jika nilai MTK anak mendapatkan nilai 90 sampai 100, maka dia mendapatkan grade A. Maka nanti ketika dimasukkan nilai, misalkan ada anak dapat nilai 90 sampai 100, maka tiba-tiba akan muncul grade nilai A-nya. Nah, ini contoh pemrograman ya dengan menggunakan PHP. Nah, ini juga ada yang menggunakan dengan bahasa Inggris ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah bahasa pemrograman generasi kelima dirancang untuk membuat komputer yang mampu menyelesaikan masalah tanpa programmer. Jadi komputer tersebut dapat bekerja secara otomatis tanpa harus mengikuti instruksi yang diprogramkan oleh seorang programmer ke dalam komputer tersebut. Contoh bahasa pemrograman generasi kelima adalah Mercury, OPS 5, dan Prolog ya teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh bahasa pemrograman generasi kelima. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui, tadi bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang dikembangkan oleh para programmer untuk lebih memudahkan mereka dalam memasukkan program ke dalam komputer tanpa harus menerjemahkannya ke dalam bilangan biner terlebih dahulu. Akan tetapi teman-teman, jika bahasa pemrograman tersebut langsung dimasukkan ke dalam komputer, maka sekali lagi komputer tidak akan dapat membacanya, karena tadi sudah dijelaskan dalam pembahasan tentang bilangan biner, satu-satunya bahasa yang difahami oleh komputer itu adalah bilangan biner, angka 0 dan angka 1 ya. Setiap kata, setiap kalimat, setiap angka nanti akan diterjemahkan oleh komputer. Dan jika bahasa pemrograman ini kita masukkan langsung ke dalam program komputer tanpa adanya proses kompilasi ya, maka komputer akan meresponnya dengan tidak mengerti atau tidak paham, dan program tersebut tidak akan dapat bekerja di dalam komputer. Lalu apa solusinya teman-teman? Ya, maka solusinya adalah bahasa pemrograman yang sudah dibuat oleh para programmer tersebut perlu proses yang dinamakan dengan proses kompilasi. Nah, proses kompilasi, prosesnya disebut kompilasi dan menggunakan program yang disebut dengan program kompilator ya teman-teman ya. Jadi kalau prosesnya disebut kompilasi, kalau programnya disebut kompilator. Fungsinya apa program ini? Program ini berfungsi untuk melakukan penerjemahan dari bahasa pemrograman yang sudah dibuat oleh programmer menjadi diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau bilangan biner, sehingga setelah masuk nanti akan terkonversi dari bilangan dari bahasa pemrograman ini akan terkonversi menjadi bilangan biner atau bahasa mesin, lalu diprogramkan ke dalam komputer. Nah, akhirnya bahasa tersebut setelah dirubah menjadi bahasa biner akan dimengerti dan difahami oleh komputer. Jadi begitu ya teman-teman ya prosesnya ya. Jadi tidak bisa semena-mena bahasa pemrograman tersebut langsung kita input ke dalam komputer, maka komputer tidak akan membaca. Tapi perlu apa yang disebut dengan proses kompilasi yang nanti akan diproses oleh suatu program yang disebut kompilator agar diterjemahkan menjadi bahasa mesin yang dapat dibaca oleh komputer. Baik teman-teman, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan pada materi pembelajaran kali ini tentang mengenal bahasa pemrograman. Semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan kalian tentang dunia teknologi informasi dan komunikasi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.